Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sefiana Alfiani dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita. Teman-teman, untuk sistem reproduksi wanita ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada sistem eksternal atau sistem bagian luar dan sistem internal atau sistem bagian dalam. Sistem bagian luarnya beberapa ya. Di sini ada mons pubis, klitoris, uretra, vagina, himen, labia mayora, labia minora, perineum, anus, dan vestibulum. Itu adalah bagian-bagian dari sistem eksternal. Untuk lebih jelasnya, saya lihatkan gambarnya yang lebih dekat. Jadi dimana kita bisa tahu yang mana mons pubis, terus klitoris, labia mayora, labia minora, dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah mons veneris. Mons veneris adalah bagian yang menonjol yang menutupi tulang kemaluan. Bagian ini terdiri dari jaringan dan lemak. Bagian ini akan ditumbuhi bulu atau hair pubis pada masa wanita mulai pubertas, menanjak dewasa atau pubertas. Selanjutnya ada labia mayora atau bibir kemaluan besar. Labia mayora ini terdiri dari kelenjar keringat dan jaringan lemak. Untuk labia mayora ini letaknya tepat berada di bawah mons veneris atau mons pubis. Selanjutnya dia akan memanjang ke perineum. Perineum itu berada di antara lubang vagina dan anus. Selanjutnya ada labia minora atau bibir kemaluan kecil. Untuk labia minora ini letaknya ada di dalam labia mayora. Labia minora ini terdiri dari satu jaringan lemak yang mengandung banyak pembuluh darah. Dan untuk labia mayora maupun labia minora itu adalah yang paling sensitif, bagian yang paling sensitif yang cepat menerima rangsangan seksual. Selanjutnya ada klitoris atau bagian yang berbentuk seperti kacang hijau. Klitoris ini sifatnya elektril dan untuk klitoris ini sama seperti penis pada pria, sehingga sangat sensitif terhadap rangsangan. Ini ada vestibulum. Untuk vestibulum ini terletak di bawah klitoris, pembatas antara dua sisi dari labia minora. Di vestibulum ini terdapat saluran kencing dan muara vagina. Di dalam vestibulum ini terdapat kelenjar Bartholin atau vestibular yang menghasilkan cairan sebagai pelumas saat berhubungan seksual. Selanjutnya ada himen atau selaput darah. Selaput darah ini adalah selaput membran tipis yang menutupi vagina. Untuk di selaput darah ini terdapat lubang sedikit lebih besar untuk mengeluarkan darah pada saat menstruasi. Baik, setelah membahas sistem reproduksi bagian luar atau eksternal, selanjutnya saya akan membahas sistem reproduksi bagian dalam atau internal. Sistem reproduksi bagian dalam ini berbentuk seperti buah pir yang terbalik, membentuk tanduk, ukurannya 7,5 x 5 cm. Untuk sistem reproduksi bagian dalam ini, disinilah terjadinya berbagai sistem reproduksi. Berikut gambar dari sistem internal bisa dilihat dengan jelas. Bagian-bagiannya ada vagina, serviks, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Baik, untuk yang pertama kita bahas pada sistem reproduksi bagian dalam atau internal ini adalah vagina. Vagina ini sering disebut sebagai sistem reproduksi wanita yang berada di bagian dalam, tepat berada di belakang kandung kemih. Vagina ini berfungsi sebagai jalan masuknya sperma menuju rahim, keluarnya darah menstruasi, dan jalur keluarnya bayi atau jalan keluarnya bayi. Yang kita bahas adalah serviks. Serviks ini sering disebut sebagai leher rahim yang berada di antara rahim, jalan rahim, dan vagina. Serviks ini sangat rentan terhadap penyakit dan bentuk dari serviks ini seperti dinding sempit, namun dia akan melebar pada saat persalinan. Baik, selanjutnya yang akan saya bahas di sini adalah uterus. Uterus ini adalah tempat berkembangnya janin. Nah, uterus ini berbentuk seperti buah pir yang gepeng. Uterus terdiri dari jaringan otot yang
bersifat elastis yang dapat membesar dan mengecil sesuai dengan perkembangan janin yang ada di dalam uterus tersebut. Nah, uterus akan berkontraksi pada saat masa persalinan. Dari kontraksi ini membantu bayi keluar melalui jalan lahirnya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tuba Fallopi atau tuba uterina. Tuba Fallopi ini menghubungkan antara ovarium dan uterus. Nah, inung telur yang berada di sisi kiri dan kanan ini berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan, tempat hasil pembuahan sebelum menuju ke rahim. Baik, yang terakhir akan saya bahas adalah ovarium. Ovarium sama seperti tuba Fallopi yang memiliki induk telur di sisi kanan dan kiri rahim. Nah, ovarium ini berbentuk seperti ibu jari. Nah, di ovarium ini tempat produksinya ovum atau sel telur, hormon estrogen dan prostogen. Nah, setiap 28 hari, ovarium ini akan menghasilkan sel telur yang bergantian. Nah, itu yang menyebabkan menstruasi. Baik, setelah menjelaskan dari sistem reproduksi bagian luar atau eksternal dan sistem reproduksi bagian dalam atau internal dari sistem reproduksi wanita, saya menyimpulkan bahwa fungsi utama dari sistem reproduksi wanita ini adalah menghasilkan sel telur sebagai pembuahan. Nah, di dalam sistem reproduksi wanita ini terjadi perkembangan janin. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang reproduksi wanita. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Sofia Nur Alifiani dari Parodi S1 Kebidanan Stikes Yarsi Mataram. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.